saya mengajak kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Hari ini kita boleh bertemu dengan Bapak yang kita hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, boleh tiba dengan sehat di Manokwari bertemu dengan kita semua. Tentu ini harus kita syukuri, karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau tidak seizin Tuhan, tidak akan terlaksana. Selanjutnya, Bapak Wakil Menteri Agama yang kami hormati, saya laporkan sedikit gambaran umum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat sebagai berikut. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat ini membawahi 11 kabupaten kota, Pak. Dan juga membawahi Madrasah Ibtidaiyah 7 satker, MTS 4 satker, MAN 5 satker, SMTKN 3 satker, dan KUA distrik ada 53 kantor kecamatan distriknya, Pak. Dan perlu saya informasikan Bapak Wakil Menteri bahwa SMTKN ini adalah sekolah keagamaan Kristen di Provinsi Papua Barat. Sudah ada 3 dan ini masih pertama di Republik Indonesia, hanya ada di Provinsi Papua Barat, Pak. Itu kelebihan Provinsi Papua Barat ini. Dan ini merupakan oleh-oleh bagi Provinsi Papua Barat di tahun 2020. Jumlah pegawai di Kanwil Provinsi Papua Barat berjumlah 823 orang. Dan data satker yang memiliki tanah ataupun kantor, memang di Provinsi Papua Barat ini masih ada 4 kabupaten yang sudah beroperasi tapi juga belum memiliki tanah kantor, apalagi kantornya, Pak. Masih ada. Di samping itu juga saya sampaikan bahwa kantor kabupaten yang saya maksudkan yang belum ada kantor itu adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan juga ada kantor KUA kecamatan yang belum juga memiliki kantor sebanyak 16 kantor, Pak. Belum juga memiliki tanah dan kantor, tetapi strukturnya sudah ada. Nah, boleh juga saya laporkan bahwa data satker kita yang belum memiliki sekretariat bersama FKW dari 13 kantor, ada 4 kantor lagi belum terbangun sekretariat bersama FKW, yaitu Kabupaten Maibrat, Tambrau, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Nah, selanjutnya juga saya laporkan bahwa data satker yang belum memiliki rumah dinas jabatan, ada 9 kantor kabupaten yang juga belum memiliki rumah jabatan kepala kantornya, Pak. Ada 9 satker, yaitu Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Wandama, Teluk Bintuni, Tambrau, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Itu garis besar kondisi kantor di kabupaten di bawah naungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Dan satker-satker kita, Pak, ada beberapa yang sudah memiliki PTSP, ada juga yang belum memiliki PTSP, yaitu Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wandama juga belum memiliki. Selebihnya bahwa PTSP sudah dibangun dan sudah dilaksanakan. Itu yang bisa saya laporkan, Bapak, kondisi keadaan kantor kita di Provinsi Papua Barat. Tentu
Kami sangat bersuka cita sekali Pak bisa bertemu, dan kami berharap ada beberapa arahan untuk terus bisa memotivasi kami untuk terus semangat bekerja, sekalipun sarana dan prasarana belum memadai, tetapi tidak menyurutkan motivasi semangat kami untuk terus melayani di tempat kami masing-masing. Selanjutnya juga saya laporkan Bapak Wakil Menteri hubungannya dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 20 tentang program Kita Cinta Papua Pak. Kami sudah merespon itu dan sudah membuat usulan-usulan sesuai dengan arahan, dan sebentar mohon izin Bapak Wakil Menteri Agama, kami serahkan usulan-usulan kami untuk diketahui Pak. Karena program KCP di Papua Barat sangat direspon oleh masyarakat dan mereka menginginkan bukti nyata dari program Kita Cinta Papua ini Pak, menjadi perhatian untuk kita bersama. Dan dari Papua Barat program KCP sudah juga program yang pertama diluncurkan lewat Dirjen Bimas Kristen, memberikan beasiswa kepada orang asli Papua yang mendapatkan beasiswa dan bersedia kuliah di 6 perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Dan itu sedang diseleksi sekarang Pak. 1-2 hari lagi sudah kita laporkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyambutan kami Bapak. Mohon maaf, kami adalah anak-anaknya Bapak, tentu membutuhkan tuntunan dan arahan sebagai model kami ke depan. Terima kasih Bapak, saya sampaikan terima kasih dan mohon izin saya langsung serahkan proposal. Usulan kita dari Provinsi Papua Barat kita sudah susun dalam rangka menindaklanjuti program KCP Kita Cinta Papua sejalan dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20. Sekaligus kebanggaan tersendiri sebab menjadi orang terdepan dalam proses perubahan menuju pelayanan negara yang lebih baik dan juga menjadi aparat negara yang memberikan kontribusi kepada negaranya. Saya kira ini menjadi pilihan yang sangat terhormat. Agar apa? Kita memahami ajaran agama tidak pada titik yang baik itu ekstrim yang paling kanan maupun ekstrim yang paling kiri. Ekstrim yang paling kanan itu misalnya memahami ajaran agama hanya berdasarkan teksnya. Tapi juga ekstrim yang paling kanan memahami ajaran agama dengan tafsir yang sangat bebas. Nah, itu juga tidak boleh. Itulah yang kemudian kita harus seimbang, adil di dalam memahami nilai-nilai ajaran agama. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada musibah ini adalah ujian dari Allah, ujian dari Tuhan yang harus kita terima dengan kesabaran dan terus kita berusaha agar kita keluar dari musibah yang sangat berat ini. Pemerintah menganjurkan untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, biasanya dalam pertemuan-pertemuan seperti ini kita laksanakan dengan cukup meriah, ya. Tapi sekarang harus ada pembatasan-pembatasan, ada physical distancing, ya. Agar apa? Kita saling menjaga. Agar apa? Agar kita tetap bisa terpelihara dan kita menghadapi COVID ini tetap produktif. Kita tetap bekerja dengan baik. Dunia dalam menghadapi COVID-19 berbeda-beda. Ada dengan pendekatan lockdown, ditutup secara ketat, aktivitas masyarakat tidak boleh. Itu biasanya dilakukan oleh negara-negara besar. Tapi tidak kuat juga, karena ternyata COVID ini waktunya tidak bisa diprediksi sampai kapan selesai. Jebol anggaran negaranya. Karena kalau lockdown itu semua kebutuhan rakyatnya, baik kebutuhan untuk makan, minum,
ya, kesehatan, termasuk binatang peliharaan, itu juga harus ditanggung oleh negara. Negara besar saja tidak kuat. Indonesia oleh Bapak Jokowi tidak menggunakan pendekatan lockdown, tapi dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya apa? Memang ada pembatasan pada liburan sekolah, pembatasan pada rumah ibadah, pembatasan pada aktivitas sosial. Tapi tetap diberikan kesempatan masyarakat untuk beradaptasi, karena COVID-19 ini tidak bisa diprediksi. Bahkan WHO mengatakan belum tentu ditemukan vaksinnya dalam waktu dekat. Artinya apa? Ya, kita harus melakukan paling tidak 2 hal dalam menghadapi ini. Terus kita mengisolasi diri agar kita tidak terpapar COVID. Kita mengurung diri di rumah, tidak berhubungan dengan masyarakat, dengan orang lain. Atau kita berdamai dengan virus corona. Kalau berdamai, ya kita harus menyiapkan MOU, kerjasama untuk dia saling mengganggu. Corona nggak boleh ganggu kita nggak boleh mengganggu corona. MOU itu namanya berdamai, beradaptasi. Itu yang disebut dengan adaptasi kenormalan baru. Sekarang kita tetap aktivitas, tapi tetap misalnya sering mencuci tangan, ya, kemudian memakai masker. Nah, kalau yang berbicara boleh, tapi yang mendengarkan harus pakai masker misalnya, ya. Itu artinya apa? Kemudian kita juga menjaga jarak aman, ya, physical distancing, ya, agar apa? Agar aktivitas tetap bisa berjalan, tapi juga kita aman dari COVID. Bapak dan sekalian. Jadi makanya ini gambarnya Pak sudah selesai dan sudah diaudit juga ya, dari masalah Pak.